Di sebuah desa sunyi di pelosok Jawa Timur, hiduplah seorang gadis muda bernama Ayu. Wajahnya lembut, hatinya kuat. Namun hidupnya terkurung dalam kemiskinan dan harapan yang nyaris padam. Tak ada jalan, tak ada petunjuk, hanya doa dan tekad di dada. Hingga suatu hari, sebuah tawaran datang, bekerja sebagai buruh pabrik di negeri asing, Taiwan. Siapa sangka, langkah kecil dari desa itu akan mengantarkannya pada cinta yang tak pernah ia bayangkan, dan takdir yang mengubah seluruh hidupnya. Tapi, di balik cinta yang indah, ada air mata, ada pengorbanan, dan ada rahasia yang tak semua orang sanggup menanggungnya. Ini bukan sekadar kisah cinta. Ini adalah perjalanan seorang perempuan yang bertaruh segalanya demi masa depan, demi keluarga, dan demi menemukan arti pulang. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Jangan lupa subscribe channel Rahasia Ranjang untuk melanjutkan menyaksikan cerita ini. Di antara hamparan sawah yang luas dan suara jangkrik malam yang bersahut-sahutan, berdirilah sebuah rumah kayu tua di ujung desa kecil di Jawa Timur. Di sanalah Ayu tinggal. Seorang gadis berusia 23 tahun dengan wajah yang cantik alami, matanya teduh, kulitnya sawo matang bersih, dan senyumnya menenangkan hati siapapun yang melihatnya. Tapi di balik senyum itu, tersembunyi kekhawatiran yang lama ia pendam. Hidupku akan kemana setelah ini? Setelah lulus SMA 2 tahun lalu, Ayu tak pernah melanjutkan kuliah. Bukan karena ia tak mau, tapi karena keadaan tak mengizinkan. Ayahnya hanya seorang buruh tani, dan ibunya menjual jajanan pasar untuk menyambung hidup. Mereka hidup cukup, tapi pas-pasan. Ayu mencoba melamar pekerjaan di kota, namun selalu pulang dengan tangan kosong. Ia kembali ke desa, hanya untuk membantu ibunya di dapur dan menatap kalender yang tak pernah berhenti berganti bulan. Setiap pagi, Ayu bangun sebelum matahari terbit. Ia menyapu halaman rumah, merebus air, dan menemani ibunya memasak untuk dijual di pasar. Tapi setiap malam, saat semua tertidur, Ayu duduk sendiri di depan rumah, menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Ia bertanya pelan dalam hati, apakah Tuhan lupa memberi jalan untuk orang sepertiku? Teman-teman sebayanya sudah menikah atau bekerja di luar kota. Ada juga yang pergi ke luar negeri. Mereka tampak bahagia di foto-foto yang mereka unggah di media sosial. Ayu hanya bisa melihat, sambil menahan perih di dadanya. Ia tak iri, hanya bertanya-tanya, kapan gilirannya? Suatu malam, saat listrik padam dan hanya pelita yang menyala di ruang tengah, Ayu duduk bersama ayah dan ibunya. Mereka makan nasi dengan sambal dan tempe goreng. Suasana hangat, tapi mata Ayu berkaca-kaca. Ia berkata lirih, "Bu, Pak, kalau Ayu bisa kerja di luar negeri, Ayu mau bantu ibu buka warung yang lebih besar." Ibunya hanya tersenyum, tapi matanya menghindar. Ayahnya menepuk pundak Ayu perlahan, tanpa berkata apa-apa. Keheningan malam itu menyimpan banyak impian yang belum kesampaian. Di desa, Ayu dikenal sopan dan baik hati. Tapi siapa sangka, di balik lembutannya, ia sering merasa gagal. Ia mulai berpikir, mungkinkah nasibnya memang hanya untuk diam di desa, menunggu waktu berjalan tanpa arah? Setiap kali mendengar suara kereta malam dari kejauhan, hatinya berbisik, seandainya aku bisa pergi sejauh itu. Sampai suatu hari, ketika ia sedang membantu ibunya di dapur, datang tetangga bernama Buati. Ia membawa kabar, ada lowongan kerja sebagai buruh pabrik di Taiwan. Ayu tercekat. Ia tak langsung menjawab. Hatinya penuh keraguan, sekaligus harapan. Sepanjang malam, ia tak bisa tidur. Matanya terbuka lebar, menatap langit-langit kamar bambu, sambil berbisik pada dirinya sendiri. Mungkin, ini jawaban dari doa-doaku yang tak bersuara selama ini. Dan sejak malam itu, hidup Ayu perlahan mulai berubah. Ia belum tahu kemana takdir akan membawanya. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, matanya menyimpan cahaya. Meski kecil, tapi cukup untuk membuat hatinya berani melangkah.
Pagi itu, matahari belum tinggi saat Ayu duduk di beranda rumah dengan segelas teh hangat yang hampir tak tersentuh. Matanya menatap kosong ke jalan setapak yang membelah sawah. Pikirannya penuh gejolak. Tawaran dari Buati terus terngiang di telinganya. Taiwan, negeri asing yang hanya ia dengar dari cerita orang-orang. Ia tahu ini bukan pilihan mudah. Tapi hatinya mulai bicara lebih lantang daripada rasa takutnya. Hari-hari berikutnya, Ayu mulai mencari tahu lebih dalam. Ia datang ke balai desa, berbicara dengan petugas yang menangani penyaluran tenaga kerja ke luar negeri. Ia membaca brosur, menonton video pelatihan, dan diam-diam mulai mempersiapkan diri. Meski ragu, ia tahu, jika tak berani sekarang, mungkin ia akan selamanya tinggal dalam lingkaran ketidakpastian. Ibunya sempat menangis diam-diam di dapur ketika mendengar keputusan Ayu. "Kamu masih muda, Yu. Taiwan itu jauh," ucapnya pelan. Tapi Ayu menggenggam tangan ibunya dan berkata, "Justru karena aku muda, Bu, aku ingin mencoba. Walau berat." Ayahnya hanya mengangguk. Ia tak pandai bicara, tapi matanya tak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Proses keberangkatan tak mudah. Ayu harus menjalani pelatihan selama 2 bulan di kota. Untuk pertama kalinya, ia tinggal jauh dari rumah dan tidur di asrama bersama puluhan calon pekerja lainnya. Setiap malam ia menulis surat untuk keluarganya, menuliskan betapa ia rindu, betapa ia takut, tapi juga betapa ia ingin membahagiakan mereka. Hari pengumuman tiba. Di aula pelatihan, satu persatu nama peserta disebutkan. Tangan Ayu gemetar. Lalu terdengar, Ayu Lestari lolos dan akan diberangkatkan ke Taiwan bulan depan. Sejenak dunia terasa berhenti. Matanya memanas, tapi bibirnya tersenyum. Ia berhasil. Akhirnya, sebulan kemudian, rumah Ayu penuh tamu. Tetangga datang memberi doa dan bekal ala kadarnya. Ibunya menyiapkan rendang dan kue tradisional sebagai bekal perjalanan. Malam terakhir sebelum keberangkatan, Ayu duduk di depan rumah, seperti biasa. Tapi malam itu berbeda. Langit tak hanya dihiasi bintang, tapi juga oleh harapan baru yang tak lagi sekadar angan. Hari keberangkatan pun tiba. Di bandara, Ayu memeluk erat ibunya yang berurai air mata. Ayahnya, meski mencoba tegar, menunduk dalam-dalam. Kakaknya yang sudah menikah ikut mengantar, membawa ponakan kecil yang tak mengerti mengapa semua orang menangis. Ayu mencium tangan orang tuanya dan berkata, "Ayu pamit, doakan Ayu kuat." Saat ia berjalan menuju ruang keberangkatan, langkahnya mantap, tapi dadanya sesak. Setiap langkah terasa berat, tapi ia tahu, ini bukan sekadar pergi. Ini tentang mengubah hidup. Ini tentang melawan rasa takut dan menjemput takdir. Dan ketika pesawat lepas landas, meninggalkan tanah Jawa yang hijau dan penuh kenangan, Ayu menatap keluar jendela. Ia menggenggam tas kecil di pangkuannya. Ayu tiba di Taiwan saat udara musim gugur mulai menusuk kulit. Saat keluar dari bandara, ia menarik napas dalam-dalam. Bau udara asing, suara asing, huruf-huruf asing, semuanya terasa menakutkan dan asing di matanya. Tapi ia tak boleh gentar. Ia telah sampai sejauh ini. Ia telah meninggalkan segalanya di tanah kelahirannya. Ayu harus kuat, bisiknya dalam hati, seraya merapikan kerudungnya yang sedikit miring karena angin. Hari pertamanya bekerja di pabrik adalah ujian mental dan fisik. Mesin-mesin besar berdengung bising. Suasana dingin dan cepat membuatnya kewalahan. Tangannya gemetar saat diminta mengoperasikan alat yang baru ia pelajari sehari sebelumnya. Ia sempat dimarahi supervisor lokal karena salah prosedur. Malamnya, di asrama kecil yang ia tempati bersama 4 buruh lain, ia menangis diam-diam sambil menatap foto keluarganya. Tapi Ayu tak menyerah. Hari demi hari, ia belajar lebih cepat, lebih cekatan. Dalam sebulan, ia sudah bisa bekerja tanpa pengawasan ketat. Rekan-rekan kerjanya mulai menghormatinya. Mereka tahu Ayu berbeda.
Ia tidak hanya rajin, tapi juga sopan dan sabar. Setiap malam sebelum tidur, Ayu selalu menyempatkan diri menulis di buku kecilnya. Hari ini berat, tapi aku tetap berdiri. Itu cukup. Gajinya tak seberapa, apalagi setelah dipotong biaya makan dan tempat tinggal. Tapi ia tetap mengirim sebagian besar ke kampung. Di suratnya kepada ibunya, ia tak pernah menceritakan lelahnya, hanya kabar baik, tentang bagaimana ia mulai bisa berbahasa sedikit demi sedikit, tentang teman baru dari Filipina, atau tentang makanan lokal yang aneh tapi lezat. Ayu baik-baik saja di sini, Bu, tulisnya, walau sebenarnya ia menulis itu sambil menahan air mata. Waktu terus berlalu. Ayu mulai dikenal oleh staf kantor pabrik sebagai pekerja paling telaten. Bahkan, beberapa supervisor dari Taiwan sendiri terkadang memintanya membantu mengajari pekerja baru. Salah satu dari mereka yang paling sering memperhatikan adalah seorang pria parubaya, tinggi, bersih, berkacamata, bernama Tuan Lee, sang manajer pabrik. Awalnya hanya sapaan singkat, kadang hanya anggukan dari kejauhan. Tapi Tuan Lee mulai sering muncul di area kerja Ayu. Ia mengawasi tanpa banyak bicara, tapi matanya memperhatikan detail. Ia tahu, Ayu bekerja lebih cepat dari standar, tapi tak pernah mengeluh. Ia berbeda dari pekerja lainnya. Ia terlihat diam, tapi hatinya hidup. Pada suatu sore, setelah jam kerja selesai, Ayu merasa lelah luar biasa. Ia duduk sendirian di sudut ruang istirahat. Tiba-tiba, sebuah suara lembut menyapa dalam bahasa Indonesia yang terpatah-patah. "Kamu baik-baik saja?" Ayu terkejut. Itu Tuan Lee. Ia tersenyum kikuk, dan Ayu mengangguk sopan. "Saya tidak apa-apa, Pak." Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, mengapa seorang manajer datang hanya untuk menanyakan itu? Hari-hari berikutnya, perhatian kecil itu menjadi lebih sering. Sebungkus roti diletakkan di meja kerjanya. Sebuah payung ditinggalkan di loker saat hujan turun. Ayu bingung. Ia tak pernah meminta apa-apa, tapi semua itu datang dari arah yang tak ia duga. Ia mulai merasa ada sesuatu yang berbeda, tapi Ayu tahu dirinya hanyalah seorang buruh. Ia tak pernah bermimpi tinggi. Ia bahkan tak berani membalas perhatian itu dengan perasaan yang sama. Ia hanya bisa menunduk, berdoa agar hatinya tak berharap lebih. Ia tak ingin terbang terlalu tinggi, hanya untuk jatuh lebih keras. Namun malam demi malam, saat semua temannya telah tidur, Ayu kembali duduk di atas ranjang tipis asramanya. Ia menatap langit-langit kosong dan berbisik, "Tuhan, jika ini bukan hanya ujian, maka tunjukkan jalannya." Hari itu hujan turun sejak siang. Langit kota tempat Ayu tinggal berubah kelabu, seperti menyimpan rahasia. Ayu baru saja selesai lembur ketika ia melihat selembar kertas kecil terselip di dalam loker kerjanya. Tulisan tangannya rapi, menggunakan bahasa Indonesia yang terbata-bata namun jelas. "Jika tidak sibuk malam ini, saya ingin mengundang Ayu makan malam di rumah. Lee." Hati Ayu berdegup kencang. Ia menatap tulisan itu lama sekali, seolah ragu apakah ia sedang bermimpi. Sejak beberapa minggu terakhir, perhatian dari Tuan Lee makin nyata. Tapi undangan ini terasa lebih dari sekadar sopan santun. Ia menunjukkan kertas itu pada salah satu temannya di asrama, dan hanya dijawab dengan anggukan nakal dan senyum penuh arti. Malam itu, Ayu berdiri di depan rumah Tuan Lee yang terletak di pinggiran kota. Bukan rumah mewah, tapi rapi dan hangat. Tangan Ayu gemetar saat menekan bel. Pintu dibuka oleh Tuan Lee sendiri, mengenakan kemeja putih sederhana. Senyumnya ramah dan tenang. "Masuklah," katanya pelan. Ayu melangkah masuk, pelan-pelan, seolah takut merusak keheningan di rumah itu. Mereka makan malam bersama dalam keheningan yang sesekali dipecahkan oleh tawa kecil dan cerita ringan. Tuan Lee banyak bertanya tentang desa Ayu, tentang masa kecilnya, dan tentang mimpinya. Ayu menjawab pelan. Kadang suaranya bergetar.
Ia belum pernah diperlakukan sehangat ini oleh siapapun di negeri asing ini. Setelah makan malam selesai, mereka duduk di ruang tamu. Hujan masih turun di luar, menambah suasana menjadi semakin dalam dan melankolis. Tuan Li memandang Ayu. Matanya lembut namun tegas. Ayu, saya tahu ini mungkin terdengar mendadak, tapi saya tidak ingin menyembunyikan perasaan saya lebih lama lagi. Ayu menunduk. Jantungnya berdegup liar. Saya jatuh cinta padamu, kata Tuan Li lirih. Saya tahu kamu pekerja keras, sabar, dan berhati baik. Hal-hal itu membuat saya yakin. Saya ingin kamu menjadi pendamping hidup saya. Kalimat itu menggantung di udara seperti hujan yang tak kunjung reda. Ayu tak menjawab. Ia memejamkan mata. Air matanya menetes, bukan karena sedih, tapi karena ia tak pernah menyangka akan dicintai sedalam ini oleh seseorang yang begitu jauh dari dunianya. Tapi saya hanya buruh, Pak. Saya tidak pantas, katanya pelan. Suaranya hampir hilang ditelan suara rintik hujan. Tuan Li menggeleng, lalu mengambil tangan Ayu perlahan. Jangan bicara soal pantas atau tidak. Cinta tak peduli dari mana kamu datang. Saya melihat hatimu, bukan statusmu. Ayu menangis. Untuk pertama kalinya sejak datang ke negeri ini, ia merasa benar-benar dilihat, dipahami, dan dicintai bukan karena wajahnya, tapi karena siapa dirinya. Ia menatap pria di hadapannya, pria yang selama ini diam-diam memperhatikannya, dan kini dengan berani mengungkapkan cinta yang tulus. Kalau begitu, Ayu berkata sambil menyeka air matanya, saya akan mencoba membuka hati saya, dan percaya bahwa Tuhan sedang menulis takdir yang baru untuk saya. Hari-hari setelah malam itu berjalan seperti mimpi. Ayu, yang dulu hanya gadis desa biasa, kini mulai merasakan hidup yang perlahan berubah warna. Bukan karena kemewahan atau status, tapi karena hatinya yang mulai percaya bahwa ia layak dicintai. Ia dan Tuan Li mulai saling mengenal lebih dalam, bukan lagi sebagai manajer dan buruh, tapi sebagai dua jiwa yang saling mencari rumah. Namun kebahagiaan itu tak datang tanpa bisik-bisik. Beberapa rekan kerja mulai berbisik pelan di belakang Ayu, mengira ia naik pangkat karena kedekatannya dengan sang manajer. Tapi Ayu menahan semuanya. Ia hanya tersenyum, menunduk, dan tetap bekerja seperti biasa. Dalam hatinya, ia tahu, cinta yang tulus tak butuh pembelaan, cukup dibuktikan dengan ketulusan. Beberapa bulan kemudian, di sebuah ruangan kecil di kantor catatan sipil, Ayu mengenakan gaun sederhana berwarna putih gading. Tak ada pesta megah, tak ada gaung musik, hanya doa dalam hati, tangis bahagia, dan tangan hangat Tuan Li yang menggenggam tangannya erat. Mereka resmi menjadi suami istri. Ayu menatap wajah pria itu dan tahu, inilah titik akhir dari luka-luka panjang yang dulu menahannya dalam sepi. Setelah menikah, Tuan Li meminta Ayu berhenti dari pabrik. Tapi Ayu menolak. Saya belum selesai menepati janji saya, katanya pelan. Ia tetap bekerja beberapa bulan lagi, menabung cukup untuk mengirimkan sejumlah besar uang ke desa. Dan suatu pagi, Ayu menelepon ibunya lewat video call. Dengan suara gemetar, ia berkata, Bu, warungnya Ayu bangunkan, ya. Sekarang ibu nggak perlu jualan sendiri lagi. Ibunya tak bisa berkata apa-apa, hanya menunduk dan menangis, mengusap layar ponsel seolah bisa menyentuh wajah putri kecilnya. Lalu, Ayu berhenti dari pekerjaannya. Ia mulai belajar memasak masakan Taiwan dan Indonesia di rumah, menyambut tamu-tamu bisnis suaminya, dan bahkan membuka kelas kecil mengajarkan bahasa Indonesia bagi warga lokal yang bekerja dengan pekerja migran. Ia menemukan makna baru dalam hidup, bukan sekadar mengejar uang, tapi membawa kebaikan, walau kecil, ke sekelilingnya. Tuan Li mencintainya setiap hari. Ia tak pernah memaksa Ayu berubah, tak pernah menuntut apapun. Ia mencintai kesederhanaan Ayu, cinta yang membuat Ayu merasa utuh. Tak lagi sebagai gadis miskin dari desa, tapi sebagai wanita yang berharga, yang didengar,
dihargai, dan diberi tempat. Setiap malam, sebelum tidur, Ayu masih suka duduk di tepi jendela kamar, melihat lampu-lampu kota Taiwan yang berkelap-kelip. Ia teringat sawah, suara kodok di malam hari, dan rumah kayu di ujung desa. Ia merindukan tanah kelahirannya. Tapi ia tahu, sekarang ia telah membawa bagian dari desanya ke dalam hatinya, ke dalam kehidupannya yang baru. Dan dalam diam, ia berbisik, "Terima kasih, Tuhan, telah mendengar doa-doaku yang dulu hanya aku ucapkan dalam tangis." Ayu kini bukan hanya seorang istri. Ia adalah cahaya. Bukan hanya untuk Tuan Li, tapi untuk keluarganya. Dan untuk siapapun yang sedang terjebak dalam gelap, berharap akan datangnya terang. Karena Ayu tahu, takdir memang kadang datang diam-diam, tapi selalu tepat waktu.